Ini juga mengundang keheranan bagi dia sendiri yang asli warga Mesir, teman-teman. Beliau mengatakan di Mesir atau di negeri-negeri Arab belum ada orang yang sebegitu banyaknya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah, dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib, karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Kebanyakan orang Arab yang datang ke Indonesia ini dari Hadramut. Karena apa? Yang pertama karena kehidupan di Hadramut sangat susah. Apalagi Hadramut dulu dijajah sama Inggris, sehingga banyak orang-orang Hadramut yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ternyata teman-teman, fenomena Habib-Habib yang ada di negeri kita ini bukan hanya membuat kita sebagai warga atau rakyat asli Indonesia merasa heran. Saking begitu banyaknya orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Dan yang anehnya teman-teman, selalu dari kalangan Alawiyin, ya, dari kalangan Ba'alawi, dari Hadramaut. Sedangkan ya, bukan hanya orang-orang Arab dari Hadramaut yang tinggal di Indonesia, tapi pasti ada juga orang-orang dari Arab Saudi, teman-teman, yang tinggal di Indonesia, yang mungkin asli Makkah, asli Madinah, tapi belum pernah ada pernyataan mereka itu mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan yang lebih anehnya lagi, mungkin ini pendapat saya pribadi teman-teman ya, yang mencatat mereka nasabnya tersambung kepada Rasulullah, ya dari kalangan mereka juga. Ya, bukannya di Rabithah Alawiyah itu juga isinya orang-orang Alawiyin juga, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada video dari seorang wanita asli Mesir yang mengambil studi di Indonesia yang bernama Fatimah Jamal. Silahkan nanti kalian masuk di channelnya. Ini juga mengundang keheranan bagi dia sendiri yang asli warga Mesir, teman-teman. Beliau mengatakan di Mesir atau di negeri-negeri Arab belum ada orang yang sebegitu banyaknya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Kemudian setelah itu dianggap sebagai wali, dicium tangannya, kadang disujuti kakinya, teman-teman. Bahkan kuburan-kuburannya dijadikan tempat untuk meminta. Kan banyak itu videonya ya, orang-orang ngalap berkah di kuburan seorang Habib, katanya Habib ini, Habib itu. Kemudian minta duit kertas yang merah-merah. Subhanallah. Ya Rabbana ya Qudus sahilana bil fulus kertas merah yang halus-halus bil berkati Habib Ahmad bin Talib al-Aqsas. Ya Rabbana ya Qudus sahilana bil fulus kertas merah yang halus-halus bil berkati Habib Ahmad. Ini fenomena teman-teman ya, ini fenomena yang terjadi di negeri kita. Coba kita simak dulu video dari Fatimah Jamal ini, teman-teman. Ada salah satu culture shock yang sangat bikin aku shock banget di Indonesia, dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah, dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib, karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul, kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya, dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan, kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget dan tidak boleh orang yang mendekatinya? Kenapa? Karena nggak boleh melakukan seperti itu, karena ia tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu, padahal itu nggak boleh. Coba kalian pikirkan kata-kata aku ini. Aku tahu banyak yang akan mau melawan aku, tapi semua kata-kata ini saya pengen banget menyampaikannya kepada saudara-saudaraku di Indonesia. Teman-teman, ini warga Mesir asli. Silahkan nanti kalian masuk di channelnya
Fatimah Jamal sedang mengambil studi di Indonesia, kalau nggak salah di Jogja. Nah, kalau dia sendiri yang orang asli Mesir, Arab asli, teman-teman heran, maka wajar bagi kita merasa heran di negeri kita ini ya. Padahal, sekali lagi saya katakan, di negeri kita ini kan pasti ada orang-orang Arab yang lain, yang dari Mekah, dari Madinah, teman-teman ya. Belum ada tuh pengakuan-pengakuan di negeri kita ini, ya, mereka tuh mengaku juga sebagaimana orang-orang Alawiyyin ini. Kemudian seperti yang diungkapkan oleh wanita tadi, teman-teman, setelah mereka dianggap sah sebagai keturunan Rasulullah, ya, dianggaplah mereka tuh sebagai wali, dicium-cium tangannya, bahkan kuburannya dihias-hias. Ini benar sekali fenomena yang terjadi di Indonesia, teman-teman. Hampir-hampir kuburan yang ada di Indonesia ini, orang-orang yang dianggap sebagai wali, ya, dihias seperti ya kamar pengantin. Kemudian dijadikan wasilah, ya, orang-orang berdatangan ke kuburan-kuburan wali tersebut, ya, diminta-minta. Alasannya katanya untuk bertawasul. Sampai ada yang minta duit, ya, di depan kuburan orang-orang yang dianggap wali tersebut. Seandainya orang-orang seperti ini dari kalangan para habib-habib ini menguasai Mekah dan Madinah, bagaimana kabarnya kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pasti akan dijadikan tempat untuk meminta-minta, teman-teman ya. Dijadikan tempat untuk berbuat kesyirikan. Lah, kuburan yang bukan kuburan para nabi, para rasul saja, ya, dari kalangan mereka sendiri, itu dijadikan tempat, ya, untuk bertawasul katanya, sampai meminta dalam urusan duniawi. Padahal apa sulitnya tinggal berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, mau minta apa saja. Tidak ada batasan kepada Allah Azza wa Jalla. Selama yang kita minta itu, teman-teman, tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, ya, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Bertawasul itu diperbolehkan, teman-teman. Tapi bertawasul, ya, dengan orang-orang yang masih hidup. Ya, kita datangi misalkan ustadz, kiai, ulama yang kita anggap secara zahirnya, teman-teman ya, mereka itu soleh. Ya, maka kita minta, ya, doakan aku kepada Allah agar memenuhi hajatku. Ini yang benar. Sebagaimana Umar bin Khattab, ya, setelah Rasulullah meninggal dunia, di masa kekhalifahan beliau, ya, terjadi musim paceklik, teman-teman. Musim kekeringan, sudah lama tidak turun hujan. Maka siapa yang didatangi oleh Umar bin Khattab? Bukan kuburan Nabi, tapi Umar bin Khattab mendatangi paman Nabi, yaitu Al-Abbas. Kemudian meminta kepada Al-Abbas untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menurunkan hujan. Baik. Sekarang ini ada satu video, teman-teman ya, seorang ustadz. Ini kalau nggak salah dari suaranya Ustadz Syafiq Reza Basalamah, ya, mengungkapkan beberapa tahun yang lalu, beliau mengutip dari salah satu koran, ya, ternyata ya orang-orang Hadramaut ini sampai jumlahnya pada tahun itu, teman-teman, 5 juta di Indonesia. Tujuan mereka datang ke Indonesia ini ya awalnya mencari penghidupan, teman-teman. Saking miskinnya, ya, di negeri Hadramaut sana. Coba kita simak videonya, teman-teman. Sejak tahun 1850-an, baru mulai banyak orang-orang Hadramaut yang datang ke Indonesia. Kebanyakan orang Arab yang datang ke Indonesia ini dari Hadramaut. Karena apa? Yang pertama, karena kehidupan di Hadramaut sangat susah. Apalagi Hadramaut dulu dijajah sama Inggris. Sehingga banyak orang-orang Hadramaut yang keluar. Akhirnya mereka sampai ke Indonesia. Yang datang ke Indonesia, 2. Dari Alawi dan dari Masyaikh. Ada yang pedagang datang ke Indonesia, ada yang mungkin juga petani datang ke Indonesia mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Ketika Anda nulis ini, jadi 8 tahun yang lalu, itu di koran Ar-Riyadh disebutkan jumlahnya 5 juta orang Arab yang di Indonesia. Yang di Hadramaut nggak sampai 2 juta atau 3 juta. Nah, teman-teman, video ini sudah lama ya. Jadi beliau mengungkapkan beberapa tahun yang lalu, menurut salah satu tulisan di koran, teman-teman, jumlah pada waktu itu orang-orang Hadramaut ini yang menetap di Indonesia atau yang datang begitu, sudah jumlahnya sampai 5 juta, teman-teman ya. Ya, berkembang biak di Indonesia. Sedangkan yang asli di sana di Hadramaut tidak sampai 2 juta. Berarti ini apa namanya ya, kecil sekali jumlah penduduk yang ada di sana, teman-teman. Nah, awalnya mereka ini memang betul-betul ya murni mencari penghidupan di Indonesia karena saking yang miskinnya, lebih-lebih pernah dijajah oleh negara Inggris, teman-teman. Akhirnya menetap di sini, beranak pinak di sini. Lama-lama kok fenomenanya seperti ini, teman-teman ya. Mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Kemudian yang mencatat juga dari kalangan mereka, Rabithah Alawiyah itu kan isinya orang-orang Hadramaut juga, teman-teman. Terlepas dari benar atau tidak nasab mereka, teman-teman ya. Wallahu a'lam. Baik.
Mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Salam waras, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.